Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsa Sabila dengan NIM 17096244049 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah video tutorial bagaimana mengaplikasikan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Jadi VLOOKUP dan juga HLOOKUP merupakan salah satu rumus pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai dengan membutuhkan tabel ataupun kolom data tertentu. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri yaitu HLOOKUP itu menggunakan tabel bantu yang berbentuk horizontal, sedangkan VLOOKUP sendiri menggunakan tabel bantu yang berbentuk vertikal. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke video tutorial yang pertama, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan VLOOKUP. Saja kita masukkan rumusnya, masukkan pada kolom nama barang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita klik yang kolom kode, kemudian titik koma, kemudian kita gunakan tabel bantunya ya teman-teman, dan jangan lupa dikunci. Bagaimana cara menguncinya? Cara menguncinya itu dengan menekan tombol F4. Kenapa dikunci? Agar ketika rumus ini ditarik ke bawah, rumus ini tidak akan berubah. Jadi tidak akan merubah rumus ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita titik koma lagi, dan karena nama barang ini ada pada kolom kedua di tabel bantu, maka kita memasukkan angka 2, kemudian titik koma, dan false. Kenapa false? Karena kita kan di sini akan menguji atau mencari nilai kan teman-teman. Jadi ketika kita mengetikkan false, artinya data-data selain pada kode di sini tidak akan muncul ya teman-teman. Jadi kita data yang akan muncul itu sesuai dengan tabel pada data bantu. Kemudian langsung saja kita tutup kurung, kemudian enter. Lalu kita cek pada kode di sini, yaitu huruf A atau kode A, apakah muncul? Langsung muncul ya teman-teman, artinya berarti rumus di sini itu sudah terbukti. Kemudian langsung saja kita masukkan kodenya B, C, D, dan E. Kemudian kita untuk mempercepat waktu dan mengefisiensi pekerjaan, langsung saja kita copy ke bawah. Ya, langsung muncul ya teman-teman. Dan untuk tabel harganya di sini kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi rumus yang sebelumnya kita copy. Kemudian kita ke kolom harga, kita masukkan rumus yang sudah kita copy. Karena harga ini ada di kolom ketiga, maka kita ganti ke angka 3, kemudian langsung enter. Langsung muncul juga ya teman-teman, berarti tandanya rumus ini juga sudah terbukti. Langsung kita copy ke bawah sama seperti pada tabel sebelumnya. Sama juga dengan yang satuan, kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Kita paste, kemudian karena satuan ini ada pada kolom keempat, maka kita ganti angka 2 tadi menjadi angka 4. Kemudian langsung kita enter. Langsung muncul ya teman-teman, berarti tandanya rumus tadi bisa difungsikan. Oke. Berikut merupakan fungsi dari VLOOKUP. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke bagaimana cara mengaplikasikan rumus HLOOKUP. Jadi rumus HLOOKUP ini tidak beda jauh dengan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Perbedaannya itu hanya pada tabel bantu. Jadi ketika kalau misalkan di VLOOKUP ini tabel bantunya itu berbentuk vertikal, sedangkan pada HLOOKUP di sini tabelnya itu berbentuk horizontal ya teman-teman, atau dari kiri ke kanan, sedangkan vertikal itu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Langsung saja kita masukkan sama seperti cara pada VLOOKUP tadi, namun di sini kita ketik rumusnya itu sama dengan HLOOKUP. Kemudian buka kurung, lookup value-nya kita klik kolom kode, kemudian kita kunci tabel bantunya. Pertama sebelumnya itu kita klik titik koma, kemudian kita masukkan tabel bantunya, kemudian kita kunci dengan F4 agar sama seperti tadi, alasannya agar tidak berubah ya rumusnya ya teman-teman. Kemudian titik koma,
Nah, di sini juga perbedaannya dengan rumus VLOOKUP tadi. Ketika kita VLOOKUP itu melihat dari kolomnya, namun pada HLOOKUP ini kita melihat dari barisnya. Jadi nama barang ini ada pada baris kedua, maka kita masukkan angka 2, kemudian titik koma, kemudian false, agar data-data selain pada tabel bantu ini tidak muncul ya teman-teman. Kemudian kita klik terkurung, kemudian enter. Lalu kita masukkan kodenya A, kita enter. Muncul ya teman-teman datanya, berarti tandanya rumus yang tadi kita cantumkan itu berfungsi dengan baik. Kemudian langsung saja kita masukkan kode-kodenya ya teman-teman, sama seperti tadi. Kemudian untuk lebih cepat langsung saja kita copy ini ke bawah. Oke, sudah sesuai dengan rumus yang kita cantumkan. Jadi kita bisa lihat tabel data pada di samping kiri ini sama dengan tabel bantu. Misalkan kayak pada kode A nama barangnya itu pulpen, kode B nama barang itu spidol. Nah, berarti untuk selanjutnya yaitu sama seperti pada VLOOKUP tadi, kita tinggal copy rumus sebelumnya. Kita copy. Kemudian masukkan, paste. Kemudian karena harga ini ada pada baris ketiga, maka kita ganti angka 2 itu menjadi angka 3. Kemudian kita enter. Oke, muncul harganya. Kemudian kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Sama seperti yang sebelumnya. Untuk satuan juga kita paste rumus yang sudah kita copy. Kemudian ganti karena satuan ini ada pada baris keempat, maka kita ganti angka 2 menjadi angka 4. Kemudian enter. Nah, muncul ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sudah muncul ya teman-teman, semua data-datanya sesuai dengan data yang ada pada tabel bantu. Artinya rumus yang sudah kita cantumkan tadi berhasil dan sesuai dengan ketentuan pada Excel. Jadi sekian video tutorial bagaimana mengaplikasikan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa terbantu dengan adanya video tutorial ini. Jadi rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP ini tentunya sangat berfungsi pada pekerjaan pada pekerjaan, terutama pekerjaan yang membutuhkan pencatatan data. Jadi dengan adanya VLOOKUP dan juga HLOOKUP ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisiensi waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.